Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Hidayah dengan NIM 212104476. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif kultural Lev Vygotsky. Lev Vygotsky sering dijuluki sebagai psikologi Mozart. Beliau dikenal karena mengkritik teori Piaget, lalu meminati teori kognitif kultural. Pandangan Vygotsky terhadap teori kognitif kultural, anak aktif membangun pengetahuan dan perkembangan kognitif. Pentingnya interaksi sosial dan budaya pada pembelajaran. Anak terpisah dari kegiatan sosial dan budaya pada ingatan, perhatian, dan penalaran. Pentingnya interaksi sosial anak dan orang dewasa dalam pengetahuan dan perkembangan kognitif. Interaksi budaya perlu adanya alat dan kegiatan kooperatif agar dapat beradaptasi dan berhasil. Teori Vygotsky terdapat 3 aspek penting. Yang pertama, zona perkembangan maksimal atau ZPD. Selisih antara belajar sendiri dengan belajar berdampingan. Anak tambah berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial ringan dalam rangkaian pada anak. Ketika anak menyelesaikan tugas di sekolah sendiri, mungkin mereka akan lebih berkembang. Tapi ketika sulit dikuasai sendiri oleh anak bisa menguasai dari ajaran yang dibantu yang lebih menguasai. ZPD terbagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, actual development, mandiri dalam tugasnya. Potential development, orang yang masih perlu bantuan orang lain dalam tugasnya. Scaffolding, menyesuaikan level kemampuan siswa untuk mengubah tingkat dukungan pada waktu belajar orang yang lebih terampil, menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai kinerja anak. Scaffolding guna untuk membantu siswa mencapai tingkat atas batas CBD mereka. Bahasa dan pikiran, anak berbicara tidak hanya berkomunikasi, tapi juga membantu menyelesaikan tugasnya. Bahasa guna berencana, mengajar, dan mengontrol perilakunya. Bahasa dan pikiran berawal terpisah lalu menyatu. Berkomunikasi dengan orang lain sebelum masuk ke dalam pikirannya. Berkomunikasi bahasa dari kemampuan eksternal menjadi internal. Teori pemrosesan informasi, berlangsung ke mata dapat menerima secara logis bagaimana tugas dapat selesai dengan efektif melalui perhatian, riwayat, strategi, perencanaan, menentukan keputusan dan tujuan. Pendapat Robert Ziegler, berpikir belajar strategi yang baik untuk proses informasi. Teori pemrosesan informasi, komputer kebangsaan model, menarik persamaan hardware komputer, otak antara software komputer dan pemahaman. Mengutamakan bahwa diri memanipulasi informasi, memantau dan mengatur strategi tentang proses ingatan dan pikiran. Teori perilaku dan kognitif sosial, meyakini belajar secara ilmiah dengan mengamati dan mengukur secara langsung dalam perkembangan secara bertahap. 3 versi pendekatan perilaku, pengkondisian klasik Pavlov, yaitu stimulus netral yang tak menimbulkan respon tertentu. Pengkondisian operan Skinner, proses penguatan perilaku operan yang berakibat menghilang sesuai keinginan. Menurut Skinner, perkembangan itu perilaku, bukan pikiran atau perasaan. Teori kognitif sosial Bandura, proses sosial serta kognitif penting guna paham motivasi, emosi, dan perilaku manusia. Evaluasi teori perilaku dan kognitif sosial, pentingnya pengalaman lingkungan dalam perkembangan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.